Nah kita tuh pengen panggung yang berbeda gitu, informasi yang tengah-tengah lah gitu. Dengan Mbak Puan datang ke sana kan bisa sebenarnya untuk menjelaskan apa yang terjadi di Tanah Wadas ini. Ia ketemu dengan warga, rekamlah apa yang disampaikan oleh warga, yang nggak disampaikan, yang coba dipotong-potong oleh tim Ganjar itu kan. Coba sampaikan yang itu, taruh di sosmednya. Ini kan minimal kalau itu terjadi gitu ya. Permasalahan ini tuh menjadi perhatian banyak orang. Sehingga penyelesaiannya itu bisa kita pikirkan bersama-sama dan tidak ada tindakan-tindakan yang apa ya, yang kayak gorong-gorong, yang kayak penurunan spanduk ini kan tindakan-tindakan yang sembunyi-sembunyi gitu kan. Nggak viral sekarang, tapi itu terjadi di Tanah Wadas gitu. Ada upaya-upaya pembungkaman. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita mantan yang susah diakhiri. Bagi saya itu mirip sekali dengan cerita di Tanah Wadas. Karena kan sebenarnya cerita ini kan sudah ada sejak tahun 2013. Tapi sampai sekarang, 2022, masalah ini masih jauh dari kata selesai. Padahal kan masalahnya cuma satu gitu. Antara pemerintah setempat dengan warga tidak bisa menemukan kata sepakat, tidak bisa musyawarah mufakat. Kan mestinya dicoba lagi. Musyawarah lagi gitu kan. Kalau nggak sepakat, musyawarah lagi mestinya gitu. Tapi yang dilakukan pemerintah setempat adalah pengerahan aparat. Inilah yang kemudian menjadi masalah dan viral di mana-mana. Terjadi penangkapan terhadap 60 orang dan itu kemudian dianggap seperti nggak ada apa-apa. Tapi ketika ngelihat Ganjar datang ke Tanah Wadas, ke Desa Wadas, lalu kemudian bertemu dengan warga, melakukan audiensi, berdiskusi. Dan kalau kita lihat di postingan di Instagramnya, kita lihat kayaknya kondusif sekali situasi di sana. Saya terus terang optimis gitu, bahwa masalah ini tuh akan cepat selesai. Ibaratnya tuh kita sudah menemukan pintunya, tinggal kita jalan ke sana, ya udah selesailah semua permasalahan ini. Tapi sekarang, barusan saya baca berita lagi. Ternyata pengerahan aparat dalam bentuk berbeda itu masih terjadi lagi. Karena kemudian aparat yang datang ke Tanah Wadas menurunkan spanduk-spanduk aspirasi masyarakat yang menolak penambangan batu andesit. Diturunin semuanya. Sampai kemudian terjadilah pemberontakan dari masyarakat setempat yang nggak setuju dengan penurunan banner-banner itu. Terjadi cekcok sedikit, kemudian Satpol PP-nya pasang banner lagi. Ini kan bagi saya ini menimbulkan tanda tanya gitu. Kan nggak mungkin Satpol PP itu bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Nggak mungkin dong gitu kan. Itu pasti ada perintah dari atas. Entah itu atasannya, entah itu pemerintah setempat, kita nggak tahu. Tapi pada intinya dalam kasus ini menunjukkan bahwa emang pemerintah setempat nggak mau musyawarah dengan masyarakat. Sehingga inilah yang terjadi gitu. Pemaksaan, pembungkaman terhadap aspirasi masyarakat. Dan gara-gara berita ini, saya jadi cari tahu lagi, karena ternyata, belum selesai ternyata ya. Saya pikir ketika Ganjar datang ke sana, udah selesai lah semuanya. Lawang masyarakatnya kayaknya udah happy, baik-baik semuanya gitu. Saya pikir udah setuju semua, atau sudah musyawarah mufakat semua gitu. Ternyata belum selesai. Belakangan saya juga jadi tahu, bahwa ternyata wakil gubernur kita, wakil gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin, dan kemudian dengan Gus Muafik, itu sampai mengadakan pengajian di sana, mengajak warga untuk bersatu kembali, untuk rukun kembali. Yang itu artinya, tandanya, memang di kalangan masyarakat ada masalah sosial yang ditimbulkan dari ribut-ribut kemarin. Dan dari sini, saya jadi curiga dan cari tahu lagi gitu. Ini kan katanya, yang nolak kan minoritas, cuma 10%. Bahkan ada yang bilang cuma 5%. Lah kok terjadi masalah sosial yang sedemikian seriusnya? Kan aneh gitu. Kalau yang nolak itu minoritas, mestinya kan gampang dikendalikan. Ya namanya minoritas gitu kan. Lah cuma sedikit gitu. Nggak perlu ribut-ribut mestinya gitu. Tapi ternyata memang ada data-data yang coba disembunyikan, entah oleh siapa gitu. Karena kalau kita baca beritanya, yang menolak itu minoritas kok, sedikit katanya. Jadi kita dahulukan yang setuju dengan penambangan batu andesit. Ya memang secara data, itu kalau dibandingkan antara yang setuju dengan yang menolak ini porsinya kecil sekali. Yang setuju lebih banyak. Tapi di antara dua kubu ini,
masih ada kubu yang netral dan ini jumlahnya juga sama besarnya. Nah, mereka yang netral ini itu nggak berani memihak, tapi juga menolak. Paham nggak? Mereka ini nggak mau setuju atau nggak mau menolak secara terbuka, tapi kalau ada ribut-ribut mereka ikut. Mereka nggak setuju juga sebenarnya, cuma nggak mau ribut dengan yang sudah setuju. Makanya kemudian secara persentase ini hampir 50-50 gitu. Maka terjadilah konflik sosial di tengah-tengah masyarakat di Desa Wadas. Nah, inilah yang kemudian selama beberapa bulan terakhir coba disembunyikan oleh banyak pihak. Yang seolah-olah udah selesai, udah nggak ada kekerasan. Wah, apa itu yang ditangkap polisi itu kan diajak main biliar. Lawang dianterin pakai bis kok, dikasih beras malah. Apanya yang penyiksaan, apanya yang penindakan. Ya, saya nggak ngerti deh gimana tujuan akhir dari cerita-cerita ini gitu. Karena pada akhirnya, kalau ini nggak diselesaikan, kalau hanya kita memainkan narasi-narasi di sosial media, seolah-olah sudah selesai, seolah-olah tidak ada penanganan yang berlebihan, tidak ada pengerahan aparat yang berlebihan. Tapi kalau di lapangannya bermasalah, ya ini nggak akan selesai. Sampai kapanpun nggak akan selesai. Jadi, apalagi kalau kemudian sekarang warga, itu saya juga baca beritanya, ada warga melaporkan Kapolres Purworejo ke Propam. Itu kan artinya warga setempat punya keyakinan penuh, punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa dalam penanganan kemarin, pengerahan aparat yang besar-besaran itu emang ada masalah. Emang ada masalah penangkapan. Sampai kemudian warga berani untuk melaporkan. Dan ini jarang-jarang gitu. Lawang kita kalau ngadepin polisi di pinggir jalan, ya kita takut kok. Ini Kapolres loh, dilaporin sama warga. Kurang kuat apa ya keyakinan warga setempat gitu kan. Nah, ini cerita-cerita ini itu sekarang itu kayak kekurangan bensin gitu. Jadi nggak terlalu viral dibicarakan, tapi masalahnya ada. Jadi kalau kita lihat gitu ya, antara LSM-nya sudah kehabisan logistik atau nggak tahu, atau LBH-nya sudah nggak ada logistik lagi sehingga nggak bisa rame-rame gitu. Atau memang sudah ada deal-deal di bawah tanah dengan pihak-pihak yang selama ini menggelorakan berita-berita soal Wadas. Saya nggak tahu gitu. Nah, cuma pada intinya kalau saya lihat gitu ya, dari sekian permasalahan ini, antara kubu Ganjar Pranowo dengan kubu LBH atau LSM, ini sama-sama sama-sama tidak netral gitu. Dari kubu Ganjar itu mengurang-urangi. Ibarat nasi itu, ibarat lauk itu kayak kurang bumbu gitu ya. Dikurang-kurangin sampai tawar gitu. Sementara di kubu LSM, LBH kebanyakan micin. Jadi lebih-lebihkan terus. Sampai yang terjadi adalah debat politik, kisruh politik yang sebenarnya jadi menghindari atau mengaburkan permasalahan yang sebenarnya. Sampai kemudian muncullah isu, ini di belakang penambangan batu andesit itu Hasto Kristianto, kata Demokrat gitu. Lalu kemudian dari kubu Ganjar menyalahkan Bupati Purworejo yang orang Demokrat. Jadi bias gitu, jadi nggak jelas ini permasalahan sebenarnya. Sehingga aspirasi masyarakat itu nggak sampai kepada kita. Yang sebenarnya terjadi itu gimana sih gitu kan. Nah, di sisi lain, sebenarnya kan yang bisa menyelesaikan ini tuh kan kalau nggak Pak Ganjar, ya Presiden Jokowi gitu ya. Yang bisa menyelesaikan gitu ya. Cuma di sisi lain, ini sebenarnya ada satu sosok yang bisa ikut nimbrung, ikut memberikan panggung kepada warga setempat untuk menyampaikan aspirasinya agar didengar secara nasional gitu ya. Tapi itu tidak dilakukan. Yaitu adalah Puan Maharani. Karena Puan kan sebagai ketua DPR RI, dia juga kader PDI Perjuangan, dan Jawa Tengah itu ya basisnya PDI Perjuangan. Mestinya kan dia bisa dong kunjungan kerja ke Wadas gitu kan. Lawan ketua DPR masa nggak bisa? Bisa mestinya gitu. Cuma sampai sekarang, ini anehnya gitu. Mbak Puan bahkan tidak berkomentar satupun terkait masalah Wadas. Ini kan ada apa gitu. Timbul tanda tanya saya. Padahal sebelumnya, ini saya sudah kepikiran gitu. Bahwa apa yang terjadi di tanah Wadas terkait konflik-konflik kemarin yang melibatkan Ganjar Pranowo itu kan seperti sebuah pembenaran atas statement Mbak Puan sebelumnya.
Mbak Puan tuh pernah bilang di dalam sebuah acara tertutup dengan kader-kader PDI Perjuangan gitu. Beliau bilang bahwa pemimpin itu harus turun ke lapangan, bukan di sosmed katanya. Itu beberapa bulan sebelum terjadinya masalah di Tanah Wadas. Maka ketika terjadi masalah, itu jadi kayak pembenaran gitu, bahwa Pak Ganjar itu emang kebanyakan di sosmed. Kayak pembenaran gitu. Nah, mestinya ketika ada momentum seperti ini, ada permasalahan, ada isu yang perlu diselesaikan, mestinya kan Mbak Puan mengambil isu ini gitu. Udah kayak cantolan isu, lalu kemudian memberikan panggung kepada warga, memberitahu kita semua apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Mestinya gitu kan. Coba bandingkan kita dengan Anies deh. Anies itu, jangankan Pak Ganjar gitu ya, jangankan menyerang Ganjar. Ganjar ini kan secara survei katanya punya elektabilitas paling tinggi di survei gitu ya, di banyak lembaga survei. Jangankan Pak Ganjar gitu ya. Anies ada giring nyindir dia, dilawan sama dia, dihantam gitu. Dimanfaatin momentumnya gitu kan. Itu kan ada tuh giring Ganesha dari PSI nyindir-nyindir Anies gitu. Lalu kemudian Anies ngundang Niji Band. Jadi dimainin gitu. Nah, Mbak Puan dalam hal ini, apalagi berhadapan dengan Pak Ganjar yang elektabilitasnya paling tinggi gitu ya, mestinya kan dimanfaatin tuh. Untuk apa? Ya untuk sama-sama dibicarakan minimal gitu. Tujuan kita kan sebagai warga sebenarnya pengen tahu permasalahan yang sebenarnya. Bukan dari kubu pro dan bukan dari kubu kontra gitu. Karena kalau ini kan udah kebanyakan, satunya kebanyakan micin, satunya kekurangan bumbu. Nah, kita tuh pengen panggung yang berbeda gitu, informasi yang tengah-tengah lah gitu. Dengan Mbak Puan datang ke sana kan bisa sebenarnya untuk menjelaskan apa yang terjadi di Tanah Wadas ini. Ya ketemu dengan warga, rekamlah apa yang disampaikan oleh warga, yang nggak disampaikan, yang coba dipotong-potong oleh tim Ganjar itu kan. Coba sampaikan yang itu, taruh di sosmednya. Ini kan minimal kalau itu terjadi gitu ya. Permasalahan ini tuh menjadi perhatian banyak orang. Sehingga penyelesaiannya itu bisa kita pikirkan bersama-sama dan tidak ada tindakan-tindakan yang apa ya, yang kayak gorong-gorong, yang kayak penurunan spanduk ini kan tindakan-tindakan yang sembunyi-sembunyi gitu kan. Nggak viral sekarang, tapi itu terjadi di Tanah Wadas gitu. Ada upaya-upaya pembungkaman terhadap aspirasi masyarakat terhadap penambangan batu andesit. Nah, ini nggak dilakukan oleh kubu Ganjar atau Puan Maharani gitu. Dan saya nggak ngerti apa. Nah, kebetulan kemarin teman saya tiba-tiba nelpon ngajak ketemu di Surabaya. Saya teman ini sudah lama nggak ketemu, sekitar tahun 2019 gitu ya. Waktu Pilpres itu terakhir saya ketemu dengan dia. Kemudian sekarang 2022 udah nggak ketemu lagi, tiba-tiba nggak ngajak ketemu. Ini kalau orang lama ngajak ketemu biasanya kan kalau nggak nawarin MLM, pinjam duit nih, jangan-jangan gitu. Tapi nggak mungkin lah, teman saya nggak mungkin. Dan saya datanglah ke Surabaya. Dari sekian banyak diskusi yang kita tanyakan, kita saling tanya kabar dan sebagainya, sampailah kepada pertanyaan template. Ngapain di Surabaya nih? Tumben-tumbenan orang Jakarta ke Surabaya. Saya bilang gitu kan. Oh iya nih, lagi nemenin Mbak Puan, ada acara besok di Surabaya. Wow. Padahal saya udah dukung Ganjar loh. Ketawa. Ya, tapi dari kesempatan ini saya jadi penasaran gitu, kenapa Mbak Puan nggak ngambil isu soal Wadas ini. Padahal sampai sekarang itu masalahnya belum selesai gitu. Saya tanya ke beliau, kenapa nggak datang ke Tanah Wadas? Kenapa nggak, kalaupun nggak datang misalkan, ya audiensi lah dengan masyarakat di sana, diundanglah ke DPR RI, ke Jakarta gitu kan. Bukankah warga Wadas ini sudah datang ke Komnas HAM, ke KSP bahkan, ke kantor staf presiden gitu ya. Udah datang mereka, udah menyampaikan aspirasinya, cuma memang KSP-nya juga kayaknya nggak berani untuk konfes. Setelah ketemu warga, udah gak ada konfes, gak ada pemberitaan, tutup. Nah, mestinya kan Mbak Puan bisa ambil porsi ini gitu. Kalau dia datangkan warga dari Tanah Wadas, lalu kemudian dia ajak bicara, lalu kemudian mereka konfes bersama-sama, ini kan luar biasa gitu. Penyelesaiannya tuh minimal bisa lebih cepat dan bisa lebih baik gitu kan. Tapi ini kok nggak dilakukan ya, kata saya. Terus kemudian teman saya bilang, saya juga nggak tahu. Terus apa gunanya kamu kesini? Ya, tapi dari sekian banyak diskusi saya akhirnya menuju ke satu kesimpulan bahwa nampaknya emang buah jatuh itu nggak jauh dari pohonnya, gitu kan.
Bu Mega itu kan orangnya ya kayak gitu. Yang jarang memanfaatkan isu. Misalkan dulu nih, Ibu Mega yang ketika sakit, dituduh sakit oleh kubu-kubu sebelah gitu kan. Itu kemudian kan sedih tuh, banyak kader-kader yang marah gitu ya. Tapi Bu Mega nggak pernah marah gitu, biarin aja katanya. Sampai kemudian lawan politiknya Pak SBY sakit beneran, sampai mau dioperasi ke Amerika. Bu Mega nggak main gimmick lagi masa, enggak, diem aja. Nah sama dengan Puan Maharani kayaknya gitu ya. Padahal ini ada momentum yang cukup baik, cukup bagus untuk dimanfaatkan, apalagi itu menyangkut soal Ganjar dengan elektabilitas tertinggi di survei gitu. Mestinya kan bisa tuh dimanfaatin gitu. Tapi itu nggak dilakukan. Ya nggak tahu apakah memang ada pertimbangan-pertimbangan politik yang lain, atau memang Ibu Puan ini tidak mau untuk merusak citra PDI Perjuangan di Jawa Tengah gitu kan. Ya karena kan Jawa Tengah basis Banteng gitu kan. Mungkin juga nggak mau berkonflik dengan Ganjar gitu, nggak mau secara terbuka berhadapan-hadapan di publik dan itu ditonton oleh banyak orang, dan itu memang diharapkan oleh banyak orang termasuk saya. Karena kita pengen ngadu kan, mana yang lebih kuat ini kan untuk menjadi pemimpin selanjutnya gitu ya. Ya bukan pemimpin capres, maksudnya Ganjar yang jadi capres, Mbak Puan jadi ketua PDIP gitu kan. Misalkan kayak gitu. Tapi ini nggak terjadi. Sehingga bagi saya ini mengkhawatirkan gitu. Kalau Mbak Puan nggak turun tangan atau tidak ada kader PDI Perjuangan dari wilayah pemilihan di Purworejo itu nggak turun ke sana, nggak bisa memberikan gambaran yang sebenarnya dari masyarakat setempat, lalu kemudian ini seperti karpet yang di atasnya bersih tapi di bawahnya itu kotor semua gitu. Ini kan jadi berlarut-larut, nggak selesai-selesai. Konsekuensinya apa? Risikonya apa? Nanti tahun 2024 siapapun capres dari PDI Perjuangan, entah itu Ganjar, Erik, atau siapapun itu gitu ya. Ini kan pasti bisa disangkut pautkan dengan masalah ini. Masalah Tanah Wadas yang nggak selesai-selesai sampai sekarang. Kan repot gitu. Saya terus terang, saya adalah pendukung Pak Jokowi, dan saya mendukung penerusnya adalah dari keluarga sekitar Pak Jokowi. Maksudnya ya dari kalangan PDI Perjuangan gitu. Jangan sampai dari PKS atau apalagi Demokrat, jangan gitu ya. Ya kan yang oposisi cuma mereka gitu ya. Kalau bisa ya dari lingkungan PDI Perjuangan juga gitu. Supaya apa? Supaya komunikasi antara pemimpin dan pemimpin setelahnya dengan presiden setelahnya itu lebih gampang. Karena satu keluarga, satu partai gitu. Kalau misalkan yang jadi tiba-tiba AHY, susah kita nasihatinya gitu kan. Nanti semau-semau dia jadinya. Jadi ya sebagai warga saya hanya ingin menyampaikan aspirasi bahwa ini ketakutan saya dan ketakutan saya di tahun 2024 nanti terkait pemimpin selanjutnya. Dan saya nggak mau isu ini itu diseret-seret dan kemudian menjadi isu nasional sampai tahun 2024 nanti. Karena itu akan merugikan siapapun calon dari PDI Perjuangan atau siapapun calon yang nantinya akan didukung oleh Presiden Jokowi. Karena ini bagaimanapun adalah proyek strategis nasional. Ini emang proyek pemerintah pusat. Dan bagi saya ini harus selesai sekarang. Kalaupun mundur tahun depan gitu ya, minimal pembebasan lahannya selesai gitu. Ya selesaikanlah. Masa nggak bisa selesai sih? Semua itu ada harganya. Yang penting harganya pas, sesuai, harusnya oke gitu. Ya masa saya harus turun tangan? Perlu jadi bupati dulu saya baru bisa turun tangan. Ya bagi saya ini bisa untuk diselesaikan karena permasalahan ini bukan masalah yang pertama kalinya. Ada banyak permasalahan-permasalahan yang mirip sebelumnya dan itu dengan mudahnya diselesaikan oleh Presiden Jokowi atau pemerintah pusat. Termasuk kasus ini juga sama mestinya. Musyawarah yang tidak mencapai kata mufakat mestinya dilaksanakan musyawarah lagi, nggak sepakat musyawarah lagi sampai akhirnya bisa sepakat dan ini damai. Sehingga pengarahan-pengarahan aparat yang dilakukan sebelumnya itu tidak perlu terjadi di lain hari. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.